ada beberapa isu yang tentu menjadi prioritas dalam pengawasan di DKI Jakarta ini. Yang pertama adalah soal politik uang. Kita tidak ada toleransi. Teman-teman di tingkat kota sampaikan kepada jajaran di tingkat kecamatan dan PKD, kalau memang ada dugaan politik uang, jangan ragu-ragu untuk dijadikan proses bikin itu menjadi presiden atau menimbulkan efek jerah bagi para peserta pemilu. Pengalaman 2019 DKI Jakarta punya pengalaman yang cukup banyak menindak politik uang di Jakarta Utara, di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Maka dari itu menjadi atensi kita. Humasnya tapi tidak disuplai dengan data yang valid atau data yang sahih. Beberapa hal ini yang bisa saya sampaikan, tentu nanti kita akan berdiskusi bersama dua narasumber yang hebat, ya. Mas Erik ini memang spesial. Sehingga dasar kita rekomendasi kepada KPU itu ada kajian hukum yang kita lakukan ini. Dan jangan lupa oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Pak. Ya, hari ini kita mengadakan rakor khusus untuk tahapan kampanye. Ada 3 prioritas yang kami tekankan. Yang pertama adalah soal politik uang. Kami tidak akan menoleransi ketika ada politik uang, itu akan kami tindak tegas dalam bentuk apapun, gitu ya. Lalu yang kedua soal orang mencoblos 2 kali, gitu ya. Karena tahapan kampanye ini kan selesai 41 hari lagi, nanti akan dilanjutkan dengan tahapan pungut hitung. Nah, dalam pungutan suara biasanya di DKI Jakarta ini ada orang bisa mencoblos 2 kali. Nah, itu yang kami juga menjadi perhatian. Pengalaman 2017 Pilkada itu ada orang Lampung nyoblos di Koja. Nah, maka dari itu ini akan kita menjadikan fokus prioritas dalam pengawasan kami. Lalu yang ketiga soal penggelembungan suara. Ini soal rekapitulasi ya. Rekapitulasi suara ini menentukan baik itu caleg maupun capres. Maka kami juga akan meminta ya, menegaskan kepada pengawas kami tingkat khususnya pengawas TPS nanti akan mengawasi ini sampai selesai, sekaligus juga rekapitulasi di tingkat kecamatan, kota, provinsi juga. Ini akan menjadi fokus atau prioritas selama tahapan kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara. Pak, kalau politik uang tahun 2019 terjadi di mana aja, Pak? 2019 itu ada 4 kasus ya terkait politik uang. Pertama di Jakarta Utara, waktu itu bagi-bagi minyak goreng. Ini sudah diproses dan itu inkrah. Lalu di Jakarta Barat itu ada pembagian sajadah di sekolah, itu juga diproses sampai pengadilan dan juga diputuskan bersalah. Lalu di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan itu membagikan voucher umroh. Itu kalau di Jakarta Pusat dan di Jakarta Selatan itu dikenai hukuman badan. Ada 2 caleg waktu itu, DPR RI dan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Hukuman badan seperti apa tuh, Pak? Ya, hukuman badan itu masuk penjara. Oke. Kalau untuk sanksi sosial lagi apa aja, Pak? Ada sanksi lagi nggak yang tadi, yang pertama? Kalau mereka terjerat tentang dugaan pidana pemilu, itu kan ada 2 sanksi. Yang pertama sanksi pidananya, ya. Yang kedua itu sanksi administratif. Administratifnya itu dicoret dari pencalekan. Jadi nama caleg tersebut akan dicoret oleh KPU sehingga